boleh tolong di-mute dulu ya. Nanti di akhir kalau mau bertanya baru boleh dinyalain lagi mic-nya. Terus kalau videonya kalau mau dipakai terserah, tapi kalau nggak mau dipakai juga nggak apa-apa banget. Terus nanti selama penyampaian materinya, kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanya, boleh banget langsung tanya aja di chat, pakai hashtag tanya. Nanti bakal kita jawab pas sesi tanya jawab. Bentar ya. Nah, jadi contohnya kayak chat. Jadi pakai hashtag tanya, terus diketik aja langsung pertanyaannya. Oke deh. Nah, jadi kita langsung mulai aja kali ya, teman-teman, buat hari ini. Kita bakal ngebahas nih tentang how to manage ourselves di masa pandemi ini tuh gimana sih seharusnya. Next, secara garis besar, kita bakal ngebahas tentang yang pertama itu dari kesehatan fisik dan mental. Nanti ada beberapa perspektif dan reaksi-reaksinya di situasi itu gimana. Terus ada hubungan antara stres dan kesehatan. Terus nanti ada juga nih strategi coping stress. Coping stress itu maksudnya cara kita menangani stres ya teman-teman. Terus ada teknik relaksasi juga yang akan kita kenalin di sesinya. Terus ada cara kita mengkontrol diri itu gimana. Nah, yang pertama bakal dijelasin sama Sarah. Oke, jadi teman-teman sebelum kita tahu nih gimana cara kita manage diri kita selama COVID-19 ini, kita harus tahu dulu sebenarnya kesehatan itu apa sih. Jadi menurut WHO, kesehatan itu adalah kondisi fisik, mental, dan sosial yang lengkap. Jadi itu suatu keutuhan dan kesatuan ya, dan bukan sekedar tidak adanya penyakit atau kelemahan. Next. Kecil ya suaranya. Selanjutnya ada kesehatan fisik. Jadi kesehatan fisik itu adalah kondisi tubuh dengan mempertimbangkan segala sesuatu yang tidak ada penyakit hingga tingkat kebugaran. Jadi kita juga nggak cuma ngelihat dari indikator dari kesehatan fisik adalah nggak cuma dari nggak ada penyakit, tapi bisa juga dari tingkat kebugaran, misalnya apakah kita rajin berolahraga, apakah pola makanan yang kita makan itu sehat, dan sebagainya. Selanjutnya, ada namanya kesehatan mental. Kesehatan mental itu adalah keadaan sejahtera ketika individu menyadari potensi yang dimilikinya. Jadi kita sadar nih sama potensi kita. Terus kita juga bisa mengatasi tekanan normal dari kehidupan sehari-hari. Nah, indikator dari kesehatan mental itu adalah kita bisa nih bekerja secara produktif dan baik, sehingga kita bisa nih memberikan kontribusi kepada komunitas dan sekitar kita. Jadi meskipun kita misalnya stres dengan tugas-tugas yang udah dikasih di kuliah misalnya, atau tugas-tugas dalam pekerjaan, selama kita masih bisa bekerja secara produktif, tandanya kesehatan mental kita masih baik, kayak gitu. Selanjutnya, nah ini tuh ada namanya perspektif biopsikososial, di mana kesehatan itu tuh bergantung sama komponen ini nih. Berdasarkan teori ini atau perspektif ini, ada dari diri sendiri, yaitu biologis dan psikologis, sama dari dunia eksternal atau dunia luar, yaitu sosial. Dari biologi sendiri itu, contohnya misalnya kayak kesehatan fisik tadi, dari lebih detailnya, dari keadaan organ kita, jaringan, sel, sampai genetik. Sementara kalau dari psikologis itu, contohnya kayak pikiran, emosi kita, apakah stabil, terus abis itu sampai ke motivasi dari diri kita sendiri. Untuk dari sosialnya, itu bisa dimulai dari keluarga, ke masyarakat sekitar, komunitas, bahkan sampai negara. Nah, kesehatan kita ini bergantung banget nih sama ketiga komponen ini, karena mereka bertiga ini tuh sangat bekerja sama dalam membentuk kesehatan kita. Contohnya aja, misalnya dari segi biologis, misalnya kita sakit kepala nih, nah, misalnya sakitnya sakit banget, terus akhirnya itu akan ngefek ke psikologis kita. Misalnya kita jadi nggak mood, jadi bete, jadi gampang marah, sensitif, terus akhirnya ngefek juga ke sosial kita jadi malas nih untuk berhubungan sama lingkungan sekitar kita, malas ngobrol sama orang, kayak gitu. Atau bisa juga nih dimulai dari sosial, misalnya kita berantem sama teman kita marah sama kita, terus akhirnya itu ngefek ke psikologis kita jadi ngerasa sedih, ngerasa lesu, dan itu akan ngefek ke biologis kita juga, misalnya karena kita lesu, nggak mau makan, terus kita jadi sakit secara fisik kayak gitu. Nah,
Seberapa efisien, efektif, dan sehat sistem ini berfungsi tergantung sama kerjasama dan interaksi antar ketiga komponen ini, teman-teman. Nah, selanjutnya stres akan dijelasin sama Kinta. Oke, teman-teman. Kedengaran nggak suaranya? Kedengeran. Oke, teman-teman. Tadi kan Kak Sarah udah jelasin nih tentang kesehatan fisik, kesehatan mental, tuh apaan sih? Terus juga udah dijelasin kan tentang perspektif biopsikososial. Nah, terus sekarang kita bakal nih ngelanjutin bahasan kita ke sesuatu yang sebenarnya tuh pasti udah familiar banget kan buat teman-teman teman-teman dengar atau bahkan kita sendiri sering banget nyebut kata-kata ini, yaitu stres. Nah, tapi sebenarnya teman-teman tahu nggak sih arti dari stres sendiri itu apa? Nah, di sini kalau stres itu jadi artinya adalah ketika kita itu merasa bahwa tuntutan yang kita hadapin di lingkungan kita itu lebih besar nih daripada kemampuan diri kita buat ngatasin tuntutan yang datang tersebut. Nah, mungkin langsung ambil contoh kali ya. Misalnya selama PJJ ini, kita kan harus berubah nih cara belajarnya. Dari yang awalnya ketemu dosen langsung, terus tiba-tiba harus lewat video call, dan itu kan mungkin bagi sebagian orang bisa jadi itu jadi sumber stres karena mungkin jadi susah buat nanya, lebih kurang fleksibel dan sebagainya. Nah, tapi mungkin bagi sebagian orang yang lain justru PJ ini kayak, biasa aja bukan sumber stres gue, kayak gitu kan. Nah, jadi sebenarnya contoh itu bisa nih ditarik ke pengertian yang selanjutnya, yang bilang bahwa stres itu respon yang muncul akibat persepsi terhadap ketidakmampuan kita. Nah, di sini tuh yang digarisbawahin ada kata-kata persepsi, teman-teman. Jadi maksudnya stres itu kembali lagi sama cara pandang kita. Gimana sih kita ngelihat kemampuan kita, apakah itu bisa kita gunain buat ngadepin situasi. Nah, jadi bisa nih wajar banget kalau misalkan nanti sumber stres teman-teman itu belum tentu sama satu sama lain karena persepsi tadi. Tuh. Nah, terus biasanya kalau misalkan kita dihadapin sama situasi yang stressful gitu kan, biasanya kita ngeluarin reaksi-reaksi tertentu. Nah, biasanya itu juga reaksinya tuh beda-beda buat tiap orang. Dan itu juga banyak banget yang mempengaruhi reaksi tersebut. Kalau di sini bisa teman-teman lihat di PPT-nya bisa dipengaruhi sama latar belakang kita, mungkin kita di keseharian gimana, atau bisa juga karena perbedaan individu, karena kan tiap pengalaman kita pasti beda-beda kan, dan itu bisa juga ngaruh banget ke sifat kita yang untuk merespon stres itu. Atau juga mungkin dipengaruhi sama komunitas. Komunitas itu maksudnya kayak mungkin lingkungan pertemanan kita, lingkungan keluarga kita, dan itu juga bisa ngaruh banget ke cara reaksi kita. Nah, terus juga tadi kan udah dijelasin sama Kak Sarah, kalau misalkan biologis kita, psikologis kita, dan sosial kita itu kan saling berinteraksi gitu. Nah, jadi mungkin kalau misalkan kita stres, itu kan ada perubahan mungkin di emosi kita, dan itu juga bisa ngaruh nih dan kelihatan di respon biologis yang kita tunjukin. Sini udah sering banget kan, mungkin kita alamin. Kalau lagi stres, terus kita tiba-tiba jadi keringetan, atau mungkin kita jadi deg-degan, susah tidur, susah makan, atau bahkan sampai kita tuh susah buat konsentrasi, gitu. Nah, selanjutnya ini kita bahas nih tentang jenis-jenis stres. Jadi, teman-teman mungkin kalau misalkan dengar kata-kata stres itu, mungkin yang kepikiran langsung, oh iya nih pasti negatif kan, terus pasti sesuatu yang gak menyenangkan. Ya bener sih, tapi ternyata teman-teman tahu nggak sih kalau misalkan jenis stres itu tuh nggak cuma ada satu, tapi ada lagi satu jenis lain yang kalau misalkan dia muncul, itu mungkin banget bisa malah ngedorong kita buat fokus atau nimbulin perilaku yang menguntungkan buat kita. Nah, bisa teman-teman lihat nih di PPT bagian kiri, itu ada yang namanya eustress. Nah, jadi eustress itu gimana sih? Mungkin langsung aja ke contohnya. Misalkan kita mau ujian. Nah, ujian mungkin kita emang sedikit panik kan pasti. Nah, tapi dengan munculnya panik itu mungkin bisa malah ngedorong kita buat makin fokus atau justru kita makin tertantang gitu buat cepat-cepat buka-buka materinya dan malah kita jadi lebih rajin gitu kan. Nah, itu maksudnya dimaksud respon positif.
Nah, mungkin justru kalau misalkan tingkat stresnya kita rendah banget, justru itu bakal nyebabin kita nantinya malah leha-leha atau malah males buat mulai suatu itu, kayak gitu. Nah, tapi emang bener juga ada jenis stres lainnya yang bisa ngasilin respon tidak menyenangkan. Nah, namanya itu distress. Mungkin kalau istilah stres yang kita sering dengar seharian itu emang mengacunya lebih ke distress ini teman-teman. Jadi dan distress sendiri itu bagi lagi nih jadi dua. Ada yang akut dan itu sifatnya maksudnya jangka pendek dan ada yang kronis juga. Kalau untuk kronis sifatnya itu jangka panjang atau berulang. Nah, untuk distress yang akut itu maksudnya distressnya ini terjadinya tuh jangka pendek. Kayak gimana sih? Misalkan kita kena macet. Macet itu kan mungkin setelah macetnya selesai atau gimana, itu kan waktunya singkat dan mungkin emosi kita udah kembali stabil lagi. Atau mungkin kita berantem sama temen, berantem sama pacar dan itu kan cuma sifatnya yang sekali-sekali itu. Itu jangka pendek. Nah, kalau misalkan kronis, itu jangka panjang. Mungkin misalnya teman-teman ada yang punya teman toksik atau masih ada yang toksik dan itu kan kita harus kayak sering banget ngadepin setiap hari mungkin ketemu gitu atau juga mungkin kita ngurus orang tua yang sakit dan itu kan harus kita lakuin mungkin setiap hari dan bisa banget itu masuk ke distress yang kronis ya. Nah, selanjutnya ada sumber stres. Jadi, buat sumber stresnya sendiri, itu sebenarnya bisa nih dibagi lagi. Ada 3 kategori, teman-teman. Yang pertama itu ada stres itu sebagai harm loss. Maksudnya gimana? Jadi, mungkin sumber stresnya ini itu tuh berasal dari sesuatu yang sebenarnya udah lewat. Misalkan kehilangan yang udah lewat atau kekalahan yang udah lewat. Misalkan putus dari pacar. Nah, putusnya itu kan udah lewat, tapi masih bisa banget ke depan-depannya bikin kita stres atau pikiran. Atau juga mungkin pas kita ngerjain ujian, terus tiba-tiba kita tahu nilainya nggak sesuai ekspektasi kita. Nah, itu kan udah lewat juga tuh. Jadi itu bisa sumber stres sebagai harm loss. Nah, terus yang kedua ada sumber stres itu sebagai threat. Jadi ini itu maksudnya ketika kita ngelihat sesuatu itu bisa berpotensi nih nimbulin kerugian buat kita di masa depan. Misalnya gimana? Nah, kalau misalkan di masa pandemi ini sendiri kan mungkin kita tahu nih di luar sana nggak aman, banyak penyakit dan bisa aja kita keluar rumah terus takutnya malah kita kena juga. Nah, jadi dengan keluar rumahnya ini tuh bisa jadi sesuatu yang nyebabin stres, tapi kan belum terjadi, jadi cuma bisa nimbulin ketakutan. Nah, ini masuknya stres sebagai threat. Terus yang terakhir itu sumber stresnya itu sebagai challenge. Nah, ini berarti sumber stresnya itu kita tahu nih bisa membawa kita ke posisi yang lebih baik. Jadi bisa aja dengan kesadaran itu kita akhirnya ntar bisa nimbulin perilaku yang positif di diri kita. Misalnya gimana? Misalkan kita nganggap PJJ ini tuh sebagai sesuatu yang kalau misalkan dijalanin dengan benar bisa nih bagusin PK kita dan sebagainya gitu kan. Jadi kita malah tertantang nih malah buat manajemen waktunya diperbaikin dan sebagainya. Boleh dilanjut? Nah, selanjutnya penyebab stres. Buat penyebab stres itu sendiri pastinya banyak banget kan dari berbagai aspek nih, bisa mungkin akademis, keluarga, keuangan, fisik, bahkan dari hubungan sosial juga bisa. Nah, kalau misalkan dari akademik sendiri, pasti kita udah sering banget kan ngalamin ini. Mungkin terutama kalau lagi banyak tugas, terus terutama pas PJJ ini kadang kelas kan suka di cancel, terus diganti malah sama tugas misalnya. Terus mungkin juga sekarang ini kan jadi berubah banget kan cara kita buat perkuliahan. Nah, mungkin ada teman-teman yang harusnya praktikum kan jadi gampang, harus sekolah langsung, sekarang harus video dan sebagainya. Itu bisa banget bikin teman-teman jadi lebih stres, lebih pikiran gitu. Nah, buat di keluarga terutama kalau sekarang ini kan kita pastinya harus physical distancing dan intensitas kita ketemu sama keluarga kita kan jadi makin sering, makin intens dan sebenarnya tuh keadaan kayak gitu mungkin menyenangkan sih, tapi mungkin nggak selalu juga gitu kan. Mungkin kadang kita lagi mau video call di kelas terus tiba-tiba malah berisik semuanya keluarga, terus kita jadi nggak bisa nyerap materi dengan gampang ya kan. Dan biasanya mungkin kita
belajar di perpustakaan. Kan hening, terus di rumah sekarang nggak bisa kemana-mana, dan rumahnya berisik, dan mungkin banget itu bisa bikin stres, teman-teman. Terus selanjutnya keuangan. Nah, keuangan ini juga bisa banget, terutama sekarang di pandemi, banyak banget kan yang kedampak ekonominya, mungkin jadi susah, kerjaannya kehambat. Dan mungkin buat kita mahasiswa yang mungkin sebagian besar ada yang belum ngasilin uang sendiri, itu juga sih sebenarnya bisa ngaruh ke kita. Misal mungkin orang tua kita yang lagi sulit keekonomiannya, sementara kita juga butuh nih buat kuota, PJJ, terus buat video call yang nggak murah gitu kan. Nah itu bisa bikin kita bingung dan akhirnya jadi stres. Buat fisik sendiri, fisik ini masuknya ke biologis ya pastinya. Jadi kalau misalkan teman-teman sakit atau gak enak badan, itu sebenarnya bisa muncul pikiran-pikiran, kok gue kapan sembuh ya, kok gue makin parah gitu-gitu. Dan di saat pandemi kayak gini juga, bahkan misalkan kita sakit sedikit atau flu atau sesak napas, itu juga udah mulai parno kan, kita malah mikir yang aneh-aneh, jangan-jangan gue COVID atau apa gitu. Nah, mungkin dari pikiran itu sendiri, ternyata juga bisa memicu stres nih teman-teman. Terus yang terakhir di sini ada hubungan sosial. Nah, hubungan sosial ini tuh masuk ke kayak interaksi kita sama teman-teman atau sama orang lain, pokoknya semuanya. Dan mungkin di hubungan sosial yang sekarang lagi sedikit kehambat ya, soalnya kan kita harus di rumah masing-masing. Mungkin yang biasanya kita main sama teman sekarang jadi susah, cuma bisa chattingan doang, dan perubahan itu bisa banget nyebabin stres, dan itu wajar banget kalau kalian ngerasa kayak gitu. Nah, buat dampak stres sendiri itu bisa beragam banget nih teman-teman, dan setiap orang itu juga bisa banget beda-beda. Misalkan ada yang fisik, mungkin psikologis, lingkungan juga. Nah, buat fisik itu ngaruhnya ke tubuh kita pastikan. Mungkin ada yang reaksinya itu sakit perut, atau asam lambungnya naik pas mau ujian, atau mungkin kayak menggigil, pusing, terus mungkin malah ada yang alerginya tiba-tiba muncul, padahal udah lama nggak muncul gitu. Atau malah kita nggak mood makan. Gitu. Terus untuk yang psikologis, ini ngaruhnya sama pola pikir, emosi, atau motivasi kita. Misalkan kita biasanya nggak mellow, terus tiba-tiba kok gue jadi sering nangis, atau misalkan sedih, cemas, mungkin bingung, dan bahkan kita nggak mood atau buat ngelakuin yang biasanya kita suka, karena motivasi kita turun gitu. Nah, terus untuk hubungannya sama lingkungan, bisa banget juga. Misalkan kita biasanya sering banget ngobrol sama temen atau keluarga, tapi tiba-tiba kita jadi lebih banyak diem, atau perubahan sikap kita ke orang lain. Nah, atau juga mungkin kita jaga jarak nih sama orang yang biasanya deket sama kita. Itu juga bisa jadi salah satu dampak stres. Oke, kedengeran nggak? Kedengeran. Oke, sekarang kita lanjut ke, kan tadi udah dibahas nih soal stres, dampak-dampaknya. Nah, sekarang kita bisa ngaitin ke COVID-19 ini nih. Sebenarnya gimana sih reaksi normal di situasi yang bisa dibilang nggak normal kayak COVID-19 ini? Nah, sebenarnya reaksi setiap individu itu berbeda-beda. Kayak Viktor Frankl bilang, an abnormal situation in an abnormal behavior, an abnormal reaction to an abnormal situation is normal behavior. Jadi, reaksi-reaksi yang nggak normal di situasi yang nggak normal itu sebenarnya normal kayak gitu. Selanjutnya, ya jadi kenapa sih COVID-19 itu tuh bisa dibilang sebagai situasi yang nggak normal? Kami udah merangkum beberapa alasan. Yang pertama itu adalah karena COVID-19 itu dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO. Pandemi ini karena adanya tingkat angka individu yang terdampak langsung tuh tinggi banget. Contohnya aja sekarang kan hampir seluruh dunia udah kena COVID-19 kan, makanya dia dibilang sebagai pandemi. Selanjutnya ada tingginya tingkat penularan. Bisa dilihat mulai dari awalnya, misalnya di Indonesia awalnya baru 2, terus tiba-tiba beberapa minggu kemudian udah puluhan, ratusan, sekarang tiba-tiba udah ribuan. Jadi emang penularan itu cepet banget dan tinggi banget. Nah, keadaan kayak gini itu memunculkan alasan yang ketiga, yaitu orang-orang jadi takut tertular dan muncul nih banyak kecurigaan. Contohnya aja waktu misalnya baru ada 2 orang yang
dinyatakan positif di Indonesia, di Depok, misalnya lagi PJJ, lagi di kelas, terus abis itu ada yang batuk gitu, orang-orang langsung pada nengok, aduh jangan-jangan dia kena COVID-19 ini apa gimana gitu. Ada stigma-stigma kayak gitu yang membuat orang-orang tuh jadi curiga gitu. Nah, terakhir itu ada namanya self quarantine yang sekarang kita lakukan ini, kayak PJJ ini, itu memunculkan perubahan rutinitas sehari-hari kita. Contohnya, dulu harus bangun pagi, sarapan, terus berangkat ke kampus atau kerja. Sekarang bangun tidur, mandi, udah bisa langsung ketemu dosen atau misalnya ngerjain tugas, ngerjain kerjaan. Nah, perubahan rutinitas ini tuh bisa menimbulkan ketidaknyamanan di dalam diri kita. Sehingga bisa dikatakan kalau COVID-19 ini tuh bukan musim flu biasa. Kayak gitu. Nah, makanya di situasi dalam COVID-19 ini yang bisa dibilang nggak normal itu, ada beberapa reaksi-reaksi yang kami rangkum yang beberapa menurut sumber-sumber itu dikatakan sebenarnya normal. Nah, contohnya, jadi kalau misalkan secara umum di situasi nggak normal apapun, mulai dari bencana atau pandemi kayak gini, itu tuh ada 3 respons yang biasanya terjadi. Yang pertama itu adanya perbedaan merespons informasi. Misalnya, ada orang-orang yang ngerasa lebih tenang nih kalau misalnya dia up to date, baca terus informasi, sehingga dia mungkin bisa memprediksi nih langkah-langkah selanjutnya apa yang harus dia lakukan dan sebagainya. Itu membuat dia lebih tenang. Tapi ada juga nih orang-orang yang malah nggak suka kalau misalnya terpapar terlalu banyak informasi, dia malah ngerasa, aduh bikin panik aja nih, nambah terus, bikin pusing angkanya misalnya COVID. Terus akhirnya dia memilih untuk, udah dia nggak mau baca berita, tutup aja, mungkin sesekali aja, misalnya seminggu sekali baru dibuka atau gimana. Akhirnya dia memilih untuk menenggelamkan dirinya dalam tugas-tugas kayak gitu. Itu juga normal banget. Yang kedua itu ada perubahan tingkah laku dan emosi. Bisa jadi misalnya pola tidur kita jadi berubah nih. Jadi tidurnya agak malaman banget, terus bangunnya agak siangan, itu bisa terjadi. Terus ada perubahan emosi, misalnya jadi gampang bosan, jadi gampang bete dan sebagainya. Terus ada juga perubahan dalam kepercayaan. Kepercayaan yang di sini itu maksudnya kepercayaan dalam atas sesuatu yang lebih tinggi daripada kita, misalnya agama. Ada orang-orang yang ngerasa ketika ada bencana alam atau sebagainya, dia ngerasa, oh mungkin ini cobaan dari Tuhan supaya gue lebih sabar, supaya ini pasti bisa gue hadapin dan sebagainya. Tapi ada juga orang-orang yang ngerasa kayak dihukum gitu kesannya. Kok harus dikasih sih sekarang, baru juga tahun 2020 tiba-tiba sudah di rumah aja kayak dikurung dan sebagainya. Itu bisa aja terjadi. Selanjutnya ada 7 nih reaksi spesifik yang umumnya terjadi saat COVID-19 ini. Yang pertama itu ada takut sakit dan meninggal. Jadi karena tingginya tadi tingkat penularan dan banyaknya korban, orang-orang jadi takut sakit dan takut meninggal. Terus mereka tuh jadi takut untuk berobat ke fasilitas kesehatan. Misalnya kayak, aduh sakit nih tapi nggak mau cek ke dokter, nanti ke rumah sakit, takutnya nanti pas di sana malah ketemu orang-orang yang kena COVID-19, orang-orang yang misalnya ODP lagi nunggu hasil, atau dokter-dokter dan perawat yang ketemu, jadi mereka malah nggak mau gitu ke fasilitas kesehatan. Itu bisa aja terjadi. Terus ada juga yang kedua, ini tuh berkaitan sama poin yang kelima, jadi orang-orang tuh takut terpisah nih dari orang-orang terkasih. Contohnya simpelnya aja kayak kita nih sekarang PJJ nggak bisa ketemu teman-teman, jadi kayak aduh kangen banget deh sama kalian kayak gitu-gitu. Atau orang-orang yang anak-anak yang rantau terus memilih untuk nggak balik ke kampungnya gitu. Nah itu kan pasti ada khawatir ya sama keluarganya di sana, adiknya, orang tuanya. Nah itu akan berhubungan nih sama poin yang kelima, yaitu merasa tidak berdaya untuk melindungi orang-orang terkasih. Misalnya kayak karena jauh lokasinya, jadi nggak bisa ngontrol mereka, cuma bisa ngasih tahu aja, nggak ada yang tahu misalnya di sana mereka ngapain. Itu akan ada perasaan-perasaan kayak gitu dan takut kehilangan mereka. Nah, yang ketiga itu ada merasa, kita bisa aja ngerasa bosan, nggak berdaya, kesepian sama karantina. Ya karena rutinitasnya itu lagi, sehingga kita bosan. Jadi harus kreatif nih, mau ngapain ya biar nggak bosan, kayak gitu. Terus yang keempat, takut diasingkan sama masyarakat karena dikait-kaitkan dengan penyakit. Misalnya ada orang-orang yang keluarganya kena COVID-19, tapi dia nggak kena pas sudah dicek negatif. Terus dia jadi takut nih, aduh nanti masyarakat malah ngasingin aku kayak gitu-gitu. Itu sering terjadi. Atau misalnya ada stigma-stigma yang kayak banyak kita baca di berita, dokter-dokter yang
nggak diterima gitu untuk bersinggah, atau misalnya jenazah yang nggak diterima untuk dimakamin, itu akan ada stigma-stigma kayak gitu. Terus yang keenam, buat orang-orang yang pernah mengalami wabah flu burung atau SARS, atau mungkin di lingkungannya pernah ada wabah itu, mereka mungkin akan keinget nih sama masa-masa ketika ada flu burung dan SARS itu, dan mungkin aja ada perasaan negatif nih yang mereka ingat kembali, kok mirip ya sama dulu, kayak gitu misalnya. Yang terakhir, ini nih berhubungan sama mata pencarian. Jadi, misalnya karena contoh gampangnya PSBB kan baru diberlakukan nih, terus banyak orang-orang yang jadi misalnya nggak bisa kerja atau WFA, atau ada banyak juga orang-orang yang jadi takut nih di PHK, misalnya karena aduh nanti perusahaannya jadi misalnya rugi, terus akhirnya di PHK. Banyak kekhawatiran kayak gitu yang terjadi. Next. Nah, sebenarnya reaksi-reaksi yang aku sebutin itu tuh ada beberapa faktornya nih yang bisa mempengaruhi. Nah, yang pertama itu ada sumber dan keparahan peristiwa yang seseorang alami. Beda kan orang yang misalnya keluarganya kena COVID-19 atau dirinya sendiri kena COVID-19, reaksi yang dia timbulkan akan beda sama orang yang nggak kena COVID-19 atau lingkungannya sama sekali nggak ada yang kena COVID-19. Pasti akan beda. Terus habis itu yang kedua, ada pengalaman sebelumnya dengan peristiwa yang menekan dia. Misalnya dia pernah kena trauma, atau dia pernah misalnya jadi korban bencana atau gimana, itu kan akan berbeda dengan orang yang nggak pernah punya pengalaman kayak gitu. Selanjutnya ada dukungan dari orang lain. Orang-orang yang misalnya dapat dukungan positif gitu, disemangatin, ditanya kabar dan sebagainya, itu akan lebih tenang mungkin dibanding orang-orang yang nggak punya teman ngobrol, atau mungkin jarang ngobrol sama orang-orang. Dia pasti akan mungkin beda banget reaksinya gitu. Selanjutnya ada kesehatan fisik dan usia. Ini kita udah sering banget lihat waktu awal-awal, masih banyak banget tuh anak-anak muda remaja yang masih berkeliaran di luar rumah padahal udah disuruh self quarantine. Mungkin mereka ngerasa mereka ya lebih baik-baik aja dibanding orang-orang yang udah tua gitu, karena katanya kan lebih banyak yang kena tuh orang tua kayak gitu. Atau mungkin orang-orang yang punya gangguan pernapasan dulu, riwayat penyakit gangguan pernapasan, mungkin mereka akan lebih panik daripada orang-orang yang nggak punya penyakit kayak gitu sebelumnya. Selanjutnya ada riwayat masalah kesehatan mental. Ini juga ngefek banget. Misalnya orang-orang yang pernah punya gangguan kecemasan, mungkin dia akan menunjukkan reaksi-reaksi yang lebih kelihatan daripada orang-orang yang gak punya gangguan-gangguan kayak gitu sebelumnya. Terakhir, ada latar belakang budaya dan tradisi. Contohnya di Indonesia sendiri, dulu waktu COVID belum masuk, banyak banget tuh berita-berita yang kayak Indonesia kebal karena bisa karena minum jamu tiap hari dan sebagainya. Padahal itu nggak menunjukkan 100% kita tuh kebal terhadap COVID kayak gitu. Jadi emang ada respons-respons yang berbeda. Selanjutnya. Lalu, bagaimana caranya supaya kita bisa mengatasi stres yang dirasakan? Di dalam psikologi, cara untuk mengatasi stres itu disebut dengan coping stress. Cara individu dalam mengatasi stres sangat beragam dan terbagi atas dua jenis. Yang pertama, ada yang disebut problem focus coping, yang kedua, ada yang disebut emotion focus coping. Apakah perbedaan antara keduanya? Kalau bicara tentang problem focus coping, kita bicara tentang sumber stres yang bisa dikontrol. Sehingga ketika menghadapi sumber stresnya, kita bisa langsung fokus ke akar masalah. Karena kita langsung fokus ke akar masalah, solusi yang ditawarkan untuk problem focus coping ini sifatnya jangka panjang. Apa maksudnya? Artinya sumber stresnya bisa terselesaikan. Misalnya yang dari tadi teman-teman sudah sebutkan, kalau biasanya teman-teman merasa bahwa menjelang ujian merasa stres, berarti kan akar masalahnya di ujian. Ya mungkin teman-teman bisa atasi dengan problem fokus. Caranya adalah satu, tadi kita udah identifikasi masalah. Terus yang kedua, cari informasi. Tiga, bikin rencana. Mungkin belajarnya bisa 1 minggu atau 2 minggu sebelum ujian. Itu berkaitan dengan time management. Lalu bisa membuat skala prioritas, mengubah mindset dan sikap. Itu kalau problem focus coping. Lalu kalau emotion focus coping bagaimana? Emotion focus coping kita lakukan seringkali ketika sumber stresnya berasal dari hal-hal yang tidak bisa kita kontrol.
Karena itu tujuan emotion focus coping adalah untuk mencari dan memperoleh rasa nyaman secara emosional. Kita abaikan dulu sumber stresnya untuk sesaat. Nah, karena ada istilah sesaat, solusi yang ditawarkan oleh emotion focus coping bersifat jangka pendek. Misalnya, menghindari, jaga jarak gitu ya, atau menerima. Nanti contoh-contoh lebih detailnya akan ada setelah paparan ini. Apa yang bisa dilakukan? Kegiatannya harus menyenangkan, masak, melukis, banyak ngobrol sama teman-teman, berdoa, beribadah, gitu ya, relaksasi, olahraga. Kalau berkaca pada situasi saat ini, apa yang disarankan? Yang pertama, istirahatkan diri dari paparan informasi, ya, karena informasi yang terus-menerus itu bisa bikin stres. Kedua, jaga kesehatan tubuh, olahraga lah yang kecil-kecil, keluar ke halaman rumah, keluar di belakang rumah, stretching, yoga, meditasi. Yang tadi seperti masak, lakukan aktivitas-aktivitas yang bikin kita senang, gitu, bikin kita bahagia. Lalu berikutnya, bisa dengan cara menuliskan atau membuat daftar mengenai hal yang bikin kita stres. Kenapa harus didaftar? Karena sekali lagi kita mau tahu sumber stresnya yang mana, supaya kita bisa lihat, bisa dikontrol atau tidak. Kalau bisa dikontrol, kita pakai problem focus coping. Kalau tidak bisa, kita mungkin coba dulu dengan emotion focus coping. Yang terakhir, tetap terhubung dengan orang lain. Bisa keluarga atau orang-orang yang kita sayang. Sekarang ada jenis relaksasi yang kita mau bagi ke teman-teman. Yang pertama disebutnya sebagai square breathing, ya. Jadi ini lebih ke teknik pernapasan sebenarnya. Apa itu teknik pernapasan? Ketika kita cemas, detak jantung meningkat, nafas jadi cepat, otot menegang, ada yang bisa dilakukan dengan cara mengatur pernafasan. Sederhana kok, ini seperti kita nafas biasa aja. Ya, kalau ini mungkin teoritis bisa teman-teman coba, tapi kalau kurang bisa dicoba, ya tarik nafas seperti biasa, lalu hembuskan dan lain sebagainya. Oke. Yang kedua, selain teknik pernafasan, teman-teman bisa melakukan imagery safe place. Apa itu imagery safe place? Kita mencoba menemukan rasa nyaman dengan mengingat situasi, tempat, atau orang-orang yang bikin kita nyaman. Gitu. Mungkin memang agak susah atau tidak semua orang bisa langsung menemukan, tapi kita bisa coba dengan cara posisi diri nyaman, pastikan tidak ada yang mengganggu di sekitar, kita tutup mata, kita tarik nafas, terus bayangkan tempat yang nyaman, kita pakai panca indera kita, gitu. Ya kita coba pelan-pelan gitu. Nanti untuk contohnya, mungkin kalau ada teman-teman yang mau tanya, kita bisa bahas di sesi berikutnya. Nah, selanjutnya nih teman-teman, selain tadi udah dibahas ya, strategi coping stres dalam situasi sekarang tuh kayak apa sih? Nah, ada beberapa hal juga nih yang harus kita perhatiin karena nggak kalah penting, yaitu fokus sama apa yang bisa kita kontrol. Kalau di kondisi yang sekarang ini kan, banyak perubahan-perubahan yang terjadi secara cepat ya teman-teman. Contohnya misalnya, hari Sabtunya kita masih naik KRL, masih kerja, kuliah, tapi waktu hari Seninnya tiba-tiba pemerintah bilang masyarakat udah nggak boleh keluar rumah, tahu-tahu udah self-isolation. Nah, terus juga mungkin dengan situasi sekarang yang nggak pasti, kita nggak tahu nih PSBB bakal sampai kapan sih, sampai Mei kah, atau Juni. Jadinya kan ketidakpastian itu dan perubahan yang cepat itu bisa bikin kita merasa kehilangan kendali nih, kita nggak punya kontrol banget nih sama hidup kita. Nah, itu wajar. Tapi harus ada yang diingat bahwa selalu ada kok teman-teman hal yang bisa kontrol, walaupun hal-hal kecil yang berkaitan sama kehidupan kita sehari-hari. Next, ada beberapa contohnya yang mungkin relatable kali ya buat situasi yang sekarang. Pertama, misalnya kita nggak tahu nih apa yang terjadi selama 1-2 bulan ke depan.
siapa yang tahu gitu, PSBB itu bakal selesainya kapan sih, bisa diperpanjang, atau mungkin bisa selesai lebih cepat juga ya, semoga, siapa yang tahu. Tapi kita bisa menentukan loh teman-teman, apa sih yang bisa kita lakukan hari ini, misalnya nyelesain tugas, ngebersihin kamar, atau catch up, video call sama teman, nah itu bisa banget kita lakukan, jadi kita fokus sama hari ini aja dulu, supaya kita maksimal hari ini. Terus, kita nggak punya kendali nih siapa aja yang terinfeksi, wajar banget kalau kita ngerasa pokoknya aku, keluarga, dan tetangga-tetangga aku, pokoknya satu kecamatan tuh nggak boleh ada yang ketularan sama sekali. Nah itu kan kita nggak bisa mengkontrol ya 100%, karena agaknya orangnya banyak, tapi kita bisa mengontrol usaha pencegahan yang kita lakukan teman-teman, misalnya kita maksimal dalam mencuci tangan, menjaga kebersihan, terus physical distancing kayak sekarang kita lakuin, sama kalau misalnya kita habis belanja kebutuhan pokok nih, habis keluar rumah, kita sebelum benar-benar beraktivitas di rumah, kita ganti baju dulu, bersih-bersih, terus menjaga kesehatan dengan minum air, vitamin, dan lain-lain, itu juga bisa banget dilakukan. Contoh lainnya, kita nggak bisa mengkontrol perubahan metode kuliah nih, yang tiba-tiba dilakukan secara online. Mungkin teman-teman mahasiswa dan dosen juga, secara tiba-tiba segala sesuatunya harus dikerjakan secara online ya. Itu wajar kalau misalnya bikin agak kepikiran dan stres, tapi kita bisa mengkontrol usaha yang kita berikan loh selama menjalani kuliah atau segala sesuatu yang dilakukan secara online. Misalnya kita bikin jadwal, jadi walaupun kita nggak pergi ke tempat itu seperti biasa, tapi kita tetap nggak skip nih teman-teman, karena kita udah punya jadwal. Terus kita juga bisa mengatur prioritas untuk mengerjakan tugas. Itu, next. Nah, tapi ada beberapa nih yang harus kita kenalin juga, yaitu terkait batasan diri. Kayak yang udah dijelasin Sarah sebelumnya, kalau misalnya setiap orang itu kan reaksinya beda-beda ya, tapi itu wajar. Cuman kita juga harus mengenali nih teman-teman reaksi apa sih yang udah tergolong ekstrim, jadi nggak sehat, dan sebenarnya menunjukkan kalau kita butuh bantuan. Ya, contohnya tidur lebih lama dari biasanya. Ini kayaknya banyak orang yang kayak gini mungkin ya, termasuk saya sendiri. Nah, karena aktivitas kita di luar, mobilitas kita itu sedikit, bukan berarti kita jadi nggak gampang lelah loh teman-teman. Kayak sekarang kan banyak informasi-informasi COVID yang bikin kita stres. Terus kita jadinya harus mengkontrol diri kita buat supaya nggak kebawa kan sama informasi itu. Dan itu tuh sebenarnya bikin diri kita jadi lebih lelah. Dan dengan sistem online sekarang, kita juga harus menyesuaikan diri. Terus walaupun online, tapi kan tetap aja ya, tuntutan dan bebannya itu pasti sama-sama berat juga. Jadinya membuat kita tetap lelah dan akhirnya tidur lebih lama dari biasanya. Itu wajar. Yang gak wajar itu adalah ketika kita tidur sepanjang hari nih, 24 jam. Pagi, siang, sore, malam. Bangun cuman buat tidur. Bangun buat tidur, bangun buat minum, sama makan. Lebih parah lagi kalau kita sampai skip makan nih teman-teman, atau justru kita nggak bisa tidur sama sekali. Nah ini adalah reaksi-reaksi yang gak wajar, karena terlalu ekstrim dan nunjukin kalau kita butuh bantuan. Nah terus, reaksi lain adalah lebih sering mencari kenyamanan bisa lewat makanan atau kegiatan yang kita suka. Nah makanan ini, kalau aku pribadi, aku suka makanan pedas kalau misalnya lagi stres. Nah, teman-teman yang mungkin punya comfort food, boleh banget ditulis di chat ya. Kira-kira apa sih makanan yang bikin teman-teman itu jadi merasa lebih nyaman kalau misalnya lagi stres? Boleh banget ditulis teman-teman, nanti kita bacain ya. Terus bisa juga nonton series. Wah, Fahmi suka donat coklat. Spesifik ya, Fahmi. Rasa coklat, terus pizza juga, Wasi suka makan pizza, Alfi suka McD karena ada message dari mbak-mbaknya, jadi ada perhatian, baik, itu emang sangat membuat nyaman ya Alfi. Nah, yang gak wajar itu yang kayak gimana sih teman-teman? Yang gak wajar adalah ketika kita justru mencari kenyamanan ini ke hal-hal yang tidak sehat. Contohnya apa? Contohnya merokok, narkoba, itu kan udah serem banget ya. Dan kalau misalnya kita melakukannya dari batas wajar. Nah, itu juga nggak boleh banget, teman-teman. Next. Terus mencari informasi terkini terkait kondisi sekarang dari sumber terpercaya. Nah, pasti wajar banget nih kalau kita tadinya nggak pernah baca Line Today. Terus akhirnya kita ngikutin nih Line Today. Karena kan Line Today update ya, jumlah kasus dan segala macam. Nah, itu wajar kalau kita mau tahu. Dan mungkin kita merasa lebih tenang dengan kita tahu.
Tapi yang nggak wajar adalah ketika kita mencari informasinya terus dan ngerasa cemas kalau kita nggak bisa menemukan informasi. Misalnya, kita pokoknya mindsetnya adalah nggak mau ngerjain apa-apa, nggak mau ngerjain tugas, nggak mau belajar kalau misalnya belum tahu nih, sekarang tuh perkembangannya berapa sih kasusnya. Padahal kan perkembangannya biasanya diumuminnya sore ya. Terus jadinya kita maunya beraktivitas sore sambil nungguin beritanya. Nah itu kurang wajar teman-teman, karena jadinya mengganggu fungsi kita di kehidupan sehari-hari. Terus merasakan emosi tertentu, sedih, marah, bosan ini juga wajar. Kenapa? Karena kita sebagai makhluk sosial nih, tapi kita nggak bisa keluar rumah, mencari hiburan di luar, nggak bisa catch up, hang out ya, nongki-nongki di mall sama teman-teman. Nah itu wajar banget bikin kita sedih, marah, bosan. Yang nggak wajar kalau kita terus-terusan nih merasakan perasaan itu, dan akhirnya kegiatan yang kita sukai tadi itu jadinya terpengaruh. Misal, suka nonton drakor, ngeliatin opa-opa kan tuh, biasanya nih yang cewek-cewek. Nah terus, karena kita terlalu sedih, akhirnya kita merasa, duh mau nonton drama apa aja udah nggak bagus nih, mau ngapain aja, mau nonton film apa aja, pokoknya rasa sedihnya tuh masih berasa banget. Nah ini mungkin harus diperhatikan lagi teman-teman. Dan melampiaskan perasaan kurang baik. Contohnya di rumah, misalnya kita jadinya disuruh apa-apa dikit, dimintain tolong langsung marah-marah. Misalnya disuruh masak nasi, terus langsung, aduh mah, apa sih, nanti aja lah. Apa sih Dek, nanti aja. Nah itu tuh kurang baik, karena kenapa? Bisa mengganggu hubungan kita juga dengan orang-orang di sekitar kita gitu teman-teman. Nah next, kalau misalnya kita sedang merasakan nih reaksi-reaksi yang gak wajar, yang kurang wajar, kita harus mencari bantuan kemana sih? Yang pertama bisa dilakukan adalah menghubungi orang-orang terdekat. Nah, orang-orang terdekat nih siapa aja? Teman boleh, keluarga boleh, pasangan kalau sudah ada yang punya ya itu juga boleh banget. Supaya bisa cerita nih perasaannya supaya lebih lega dan bisa dapat saran. Aku abis ini harus ngapain ya? Nah itu boleh. Terus support group. Nah buat teman-teman yang belum tahu support group ini adalah kelompok kecil buat kita tuh berkabar. Jadi ada jadwal rutin buat video call, telepon, sekedar buat berkabar aja, tanya. Hari ini kamu gimana kabarnya? Atau hari ini self isolation udah ngapain aja dan segala macam. Terus bisa juga kalau teman-teman bisa mengakses layanan profesional online itu boleh juga. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman butuh, boleh banget menghubungi kami. Kontaknya ada di Kak Henry, boleh next. Nah, ini dia. Kontaknya bisa dihubungin teman-teman kalau butuh sesuatu atau mau menghubungi kita lebih lanjut, ada Instagram, email, nomor HP, WA. Dan buat teman-teman, nanti yang mau bertanya secara anonim, boleh banget di Instagram kita ya, FCUI for Indonesia. Nah, sekian sesi presentasi dari kami hari ini, teman-teman. Terima kasih karena udah menyaksikan dari awal sampai akhir. Kalau ada salah-salah, mohon maaf. Jadi, kita langsung aja kali ya, lanjut ke sesi tanya-jawab. Teman-teman yang mau bertanya, boleh banget tulis di chat ya, kayak gini. Pakai hashtag tanya. Terus nanti langsung diketik aja, habis hashtagnya langsung diketik pertanyaannya apa. Nah, tapi sebelumnya ada pertanyaan nih dari Instagram kita. Ada pertanyaan dari Instagram kita yang mungkin bakal dijawab duluan ya, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang di chat. Silakan, Kinta. Oke, ini teman-teman. Jadi dari Instagram itu udah ada yang nanya kita. Jadi mungkin disebut dulu ya pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu, misalnya kita itu orang yang perfeksionis. Nih, tapi sebenarnya kita ngerasa terbebani nih sama sikap itu. Nah, itu kira-kira gimana ya? Mungkin ditanya ada tipsnya kah atau gimana? Kayak gitu. Mungkin di sini aku mau bantu jawab kali ya berdasarkan pengalaman aku. Gitu. Jadi emang aku yang bilang kalau misalkan wajar banget sebenarnya sikap perfeksionis ini tuh bisa bikin orang yang punya sikap ini tuh jadi kadang-kadang ngerasa kayak kesel atau terbebani gitu kan kadang-kadang. Kenapa? Soalnya mungkin buat yang punya sikap ini tuh sering banget bikin kita jadi tetapin target-target yang sebenarnya tuh terlalu tinggi gitu buat kita. Jadi terkadang kalau misalkan kita
gagal, itu kita bakalan sedih banget. Padahal mungkin sebabnya bukan karena kita yang nggak bagus apa gimana, tapi mungkin kita itu kan tujuannya mungkin terlalu tinggi apa gimana gitu. Mungkin kalau dari pengalaman aku sendiri ya, mungkin ada beberapa nih yang bisa dicoba sama teman-teman, gimana sih buat mungkin ngurangin aja nih kadar dari perfeksionisnya itu. Nggak perlu dihilangin juga, tapi mungkin bisa dikurangin gitu. Kalau dari aku sendiri, mungkin bisa nih coba-coba kita kenalin dulu apa sih kayak gimana sih kelebihan sama kekurangan kita, atau gimana sih kapasitas diri kita. Kita mungkin bisa coba dulu tuh tulis kita lebihnya di mana, terus kurangnya di mana. Nah, dengan kita kayak lebih kenal sama kita tuh punya kurang juga kan pasti. Kita bisa lebih siap nih, mungkin nggak di setiap situasi gue bisa sebagus itu gitu. Jadi kita mungkin lebih siap. Misalkan aku sendiri, misalkan aku kurangnya, aku nggak jago gambar misalkan gitu kan. Terus mungkin ada pelajaran yang desain atau gambar gitu, misalkan gambar batik gitu ya. Terus nggak apa-apa kalau nggak sebagus itu gitu. Jadi udah lebih siap-siap gitu. Terus mungkin bisa juga nih kita kenalin juga kapasitas orang lain juga punya kapasitas. Nah, jadi ke orang lain gitu kan. Soalnya kadang mungkin kalau kita punya sikap itu jadi susah gitu buat percaya sama orang lain. Misalkan di kerja kelompok terus kita kayak pengennya tuh misalkan kita semua gitu yang banyak kerjain karena kita ngerasa punya standar sendiri yang kita nggak yakin jadi sama orang lain misalnya. Nah, tapi kita harus ngerti juga kalau misalkan orang lain juga punya kelebihan sendiri atau kekurangannya dan itu nggak sama kita. Itu bisa kan kita nggak paham sama itu dan jadi kita nggak nggak kesel, nggak bisa ngurangin rasa kesel kita atau gimana kalau misalkan kayak teman kita mungkin bisanya yang ini gitu. Jadi lebih tahu ada porsinya masing-masing gitu. Nah, gitu sih kalau dari aku. Mungkin ada yang mau nambahin? Oke, cukup kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, jadi di IG kita juga udah ada nih satu pertanyaan, katanya gini, dalam masa penerimaan mahasiswa baru ini kan mereka harus melalui proses peralihan dari SMA ke kuliah. Kan itu butuh adaptasi. Nah, di saat pandemi seperti ini, pengetahuan apa sih yang mengenai kesehatan mental yang bisa diberikan dan apa yang bisa dilakukan maba dalam masa peralihan itu? Kalau menurut aku sendiri, jadi kan posisinya kan kalau misalnya kita masuk kuliah itu biasanya ada orientasi mahasiswa ya. Tapi mungkin coba tes udah kedengeran nggak suara aku? Masih kurang kayaknya. Kurang kedengeran. Iya. Coba lagi tes. Halo. Ya, oke, lanjutin aja Sarah. Silakan. Oke, jadi menurut aku sendiri kan kalau misalnya kita biasa jadi mahasiswa baru itu kan ada orientasi ya, baik dari fakultas maupun dari univ. Nah, mungkin orientasi yang sifatnya tatap muka ini kita kan belum tahu ya apakah akan terjadi atau enggak. Jadi kalau menurut aku pribadi mungkin bisa nih dikasih materi-materi ke mabanya soal cara nge-handle stres, managing stres, apa yang udah kita sampaikan hari ini, soal kayak gimana sih teknik-teknik copingnya atau mana sih batasan-batasan, mungkin kalau terkait COVID ya, misalnya kayak memastikan mereka tuh apa yang mereka lakukan itu tuh masih batas wajar atau enggak sih, kayak gitu. Terus bisa juga nih, menurut aku ini cukup penting sih, karena kan ini soal mahasiswa baru dan kayak mereka tuh sama-sama baru semua. Jadi mungkin bisa juga kalian bikin semacam support group atau gimana yang maksudnya atau tugas-tugas yang meningkatkan solidaritas mereka gitu loh. Karena kan kalau mahasiswa baru tuh antar sesama mahasiswa tuh perlu ditingkatkan lagi kan, karena mereka baru kenalan dan sebagainya. Kalau dari aku sih gitu. Mungkin yang lain ada tambahan? Iya, dari tambahan dari saya, untuk teman-teman yang udah join, yang merasa masih maba, mungkin bisa sampaikan ke teman-teman maba yang lainnya, informasi yang perlu dipahami itu yang seperti ini, apa yang hari ini kita sampaikan. Tapi nggak apa-apa, kalau nggak sempat hari ini, masih ada kesempatan untuk ikut di webinar yang berikutnya.
dicek terus aja IG kita sama promosi yang ada di IG gitu. Yes. Langsung aja ya, aku mau jawab pertanyaan dari Fahmi yang udah diketik di chat. Gimana caranya bisa mengatasi masalah di rumah? Terutama kalau misalnya orang tua suka kurang ngerti ya kalau sebenarnya di rumah tapi tetap kuliah. Nah, ini sebenarnya aku juga mengalami Fahmi. Jadi aku juga kayak gitu kan. Kita di rumah online terus kayak suka mungkin orang tua suka nganggap kalau misalnya kerjaan kita tuh sebenarnya lebih sedikit dibanding kita di kelas kan. Nah, tapi mungkin yang perlu diperhatiin adalah kita coba kasih dulu nih pemahaman ke orang tua kita. Kalau misalnya sistem UI ini sekarang kayak gini loh, Mah, Pak, kalau misalnya kita segala sesuatunya dikerjakan lewat online, tapi tetap ada jadwal kelas, kayak video call, dan harus ada tugas-tugas yang deadline-nya kan kalau online lebih suka mepet gitu ya, jadi kayak cuma sehari, atau hari itu dikumpul, atau cuma jedanya beberapa jam. Nah, jadi mungkin perlu dikasih pemahaman buat sistem kita yang sekarang belajarnya kayak apa sih, supaya orang tua kita tuh paham gitu. Nah, mungkin juga buat tambahan, kayak kalau misalnya sebelum kelas atau mau video call atau mau ngerjain tugas, mungkin bilang dulu kali ya kalau misalnya situasinya memungkinkan. Kayak aku misalnya supaya selama kelas video call tuh nggak dimintain tolong dulu. Jadi biasanya aku suka bilang kayak, maaf Pak, hari ini ada kelas ini nanti jam segini-segini. Gitu mungkin bisa dikasih tahu dulu kali ya jadwalnya supaya mereka juga tahu gitu kalau kamu di rumah ngapain aja. Itu deh, Fahmi. Kira-kira terjawab nggak? Oke, makasih Kak. Nanti aku coba. Itu wajar sih. Oke, makasih Fahmi. Mencoba Fahmi. Nah, oke. Terus ada yang tanya. Ini tuh nanya di IG ya kayaknya ya. Aku sadar banget nih, pelarian aku tiap stres nggak wajar. Gimana ya cara supaya benar-benar berhenti? Susah banget, Kak. Oke ya. Nah, kayaknya kalau misalnya ini, pelarian yang nggak wajar. Kapan kita merasa kalau pelariannya kita nggak wajar? Yang pasti adalah dampaknya negatif. Kalau kita sudah merasa itu negatif, kemudian mengganggu fungsi-fungsi kita sehari-hari, misalnya jadi nggak bisa belajar, jadi nggak bisa ngapa-ngapain yang biasa kita lakukan, berarti bisa dikatakan pelariannya menjadi tidak wajar. Lalu bagaimana cara berhenti? Sebenarnya gini, kadang-kadang kita memilih menyelesaikan masalah dengan cara tidak wajar karena kita kurang tahu bahwa ada cara lain juga sih sebenarnya yang bisa dilakukan. Nah, makanya ada webinar ini, ada sesi ini untuk berbagi, untuk sharing bahwa banyak hal yang kita bisa lakukan dalam situasi-situasi sulit gitu. Nanti PPT-nya kayaknya bisa di-sharing juga ke teman-teman yang lain. Ya. Lalu kalau sudah merasa bahwa hal itu tidak wajar, ya mungkin boleh dicoba berhenti dan mencari pola yang lain. Kira-kira gitu. Ini nggak ada namanya ya, Fir ya? Anonim deh kayaknya. Nggak ada, Kak. Iya, kalau di gitu. Instagram anonim. Anonim, gitu ya. Kalau masih merasa kurang penjelasannya, tadi kita udah kasih kontak, bisa langsung hubungi IG. Kalau misalnya masih butuh informasi, bisa ikut webinar lagi di pertemuan yang minggu depan. Gitu. Nah, mau lanjut nih jawab pertanyaan dari Embun. Gimana caranya supaya berani bilang ke orang lain buat nggak usah main ke rumah dulu, karena akhir-akhir ini teman-teman udah mulai pada nakal. Nah, ini sepertinya ya, kalau menurut aku memang membutuhkan kemampuan komunikasi asertif ya, jadi kita harus bisa menyampaikan apa ya, perasaan kita, mungkin keinginan kita seperti apa sih dengan cara yang baik, yang kemungkinan gak menyakiti perasaan dia. Nah, sebenarnya kalau aku pribadi, teman-temanku juga awalnya kayak gitu. Pas awal-awal disuruh self-isolation kan, masih main ke rumah, dan aku sejujurnya juga masih belum berani untuk nolak. Nah, tapi semakin kesini kan informasinya semakin banyak ya. Kalau misalnya COVID itu bukan
flu biasa loh, dan teman-teman juga semakin paham dan aku sendiri semakin ada bahan gitu buat dijelasin ke teman-teman supaya mereka ngerti untuk jangan ke mana-mana dulu kan. Walaupun istilahnya kita di rumah teman, tapi kan itu tetap di luar ya, dan belum lagi perjalanan dari rumah dia ke rumah teman. Nah, mungkin buat Embun bisa dicoba lagi untuk komunikasiin ke teman-teman supaya mereka nggak keluar-keluar rumah, apalagi ke rumah kamu misalnya dicoba dikomunikasikan secara asertif sebenarnya kalau misalnya kamu belum mau nih menerima tamu selama masa-masa karantina mandiri. Nah, bisa ditambahin juga mungkin dengan berusaha ngasih penjelasan tentang kondisi COVID yang sekarang itu gimana sih kalau misalnya penting banget loh tanggung jawab dari masyarakatnya sendiri supaya penanganannya itu bisa maksimal. Nah, tapi kalau misalnya memang teman-temannya masih suka bandel, mungkin bisa dimulai dengan kita menegaskan dulu kalau misalnya kita emang belum bisa menerima tamu gitu. Nah, mungkin teman-temannya kalau misalnya masih mau keluar, masih bandel banget ke rumah teman yang lain, ya harus disadari bahwa bukan sepenuhnya tanggung jawab kita sih untuk merubah tingkah laku seseorang. Yang penting kita mencoba semaksimal mungkin untuk mengubah tingkah laku mereka, untuk mencoba meluruskan pikiran mereka. Tapi kalau misalnya nggak bisa juga ya bukan salah kita juga sebenarnya gitu, Embun. Ada yang mau nambahin? Atau kira-kira Embun masih bingung-bingung? Dari aku sih begitu. Kayaknya aku mau nambahin, Kak. Iya. Oke, Kinta. Buat Kambun, kan kita udah jelasin kan sama Kak Vira kalau iya harus komunikasi dulu yang asertif, tapi mungkin kalau misalkan pas komunikasi itu mungkin bisa banget nih Kak kayak ditambahin, mungkin dikasih alternatif lain, gimana nih kalau misalkan kita nggak usah main ke rumah dulu, tapi kita mainnya online aja, misalkan kita yang bisa nonton bareng, yang di online kan ada tuh aplikasinya kayak banyak kan, jadi ini jadi kalian nawarin suatu pengganti gitu, jadi biar kita nolaknya juga ya kita ngasih jalan keluar lain gitu. Terus ya dari aku. Ya. Gimana Kambun? Baik, makasih banyak ya. Nanti akan dicoba deh nanti pelan-pelan. Terima kasih. Terima kasih Embun, semangat. Kira-kira teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Boleh banget kalau masih ada yang mau tanya. Atau kalau mau pertanyaannya secara anonimus kayak yang tadi, yang awalnya kita jawab itu boleh banget nanya di Instagram kita ya, di FC UI for Indonesia. Ditulis di sini aja kali ya. Tadi untuk yang nanya di IG yang anonim, karena sudah sadar kalau pelariannya nggak wajar, di stop ya. Gitu. Tadi kan sudah belajar banyak tuh gimana cara mengatasi stres. Ya dicoba satu-satu yang positif-positif. Nonton apa drama sekarang itu yang pelakor-pelakor apa? Ya itu mungkin. Terus masak, melukis, main musik, yoga, meditasi gitu, dan berbagai hal-hal yang lebih positif. Mudah-mudahan bisa mengurangi stres yang dirasakan. Kalau udah coba semua belum bisa berhasil, segera hubungi IG kita. Betul. Ya. Kalau ada pertanyaan juga, atau misalnya tadi kurang dijawab, boleh juga teman-teman standby di IG kita ya, karena nanti kemungkinan juga bakal ada tips and trick atau informasi tambahan nih yang bisa dicoba sama teman-teman semua. Gitu, jadi boleh banget di-follow teman-teman. Udah ada di chat ya, Instagramnya. Yeay. Ada yang masih mau bertanya? Boleh banget, atau mau sharing juga. Ya. Atau misalnya tadi materinya masih kurang jelas, ada yang mau tanya lagi, atau mau curhat, terserah apa aja boleh, kalau misalnya masih mau nanya. Iya, kita welcome banget ya, teman-teman.
buat teman-temannya juga mungkin yang ketinggalan hari ini, kita masih ada webinar sekali lagi ya teman-teman minggu depan. Sekalian ngabuburit ya. Emang Karena udah puasa ya kita ya? iya, udah memasuki bulan Ramadan. Jadi daripada kita gabut-gabut, lumayan dapat info dikit-dikit gitu. Ya. Oke. Oke. Kayaknya Oh, ada lagi nih teman-teman dari Instagram kita. Anonim ya jadinya. Teman-teman kalau misalnya mau tanya di Instagram boleh banget karena nanti ini langsung disampaikan. Kayak ini ada lagi dari Instagram kita ya. Atau kalau mau di chat juga boleh banget. Ya, silakan Vira. Iya, jadi pertanyaan. Iya, kenapa Kak? Ya, silakan. Nah, jadi pertanyaannya intinya adalah aku orang yang nggak bisa banget cerita sama orang lain karena takut. Nah, biasanya suka menulis di buku, tapi ngerasa akhir-akhir ini karena tambah stres, jadi nggak nemu nih caranya harus ngapain lagi sih. Akhirnya coba cerita ke profesional. Dan harus menceritakan semuanya dari awal. Karena kan cerita ke profesional berarti harus dikasih tahu semuanya ya, teman-teman. Nah, terus ternyata setelah ke profesional, hasilnya adalah sarannya dibilang belum bersyukur. Gimana ya caranya biar bisa memberanikan diri untuk cerita ke orang lain. Nah, Kak Tenri sepertinya mau menjawab. Ya. Boleh sekali. Gimana ya caranya supaya bisa beraniin diri untuk cerita ke orang lain? Gitu. Nah, kalau baca dari pertanyaannya sebenarnya kamu sudah berani untuk menyampaikan itu ke orang lain. Buktinya kamu bisa akhirnya aku coba beraniin, nih kamu bilang sendiri, akhirnya aku coba beraniin untuk coba cerita. Ya kan? Berarti sebenarnya kamu sudah melakukan hal itu, sudah bercerita kepada orang lain. Nah, tapi kamu merasa bahwa kalau cerita ke profesional masih kurang nyaman karena harus cerita semuanya. Tapi di sini kamu bilang juga kalau kamu udah pernah ke psikiater, berarti sebenarnya ya kamu udah berani cerita ke orang kan. Cuma mungkin respon yang kamu harapkan tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Mungkin. Sehingga kalau pertanyaanmu bilang kamu nggak bisa cerita, sepertinya kamu sudah cukup hebat karena bisa cerita ke orang. Tapi mungkin jadinya belum berhasil mengatasi rasa stres atau kecemasan yang dialami. Udah coba nulis, juga nggak berhasil. Nah, kalau lihat penjelasan teman-teman sebelumnya, tenang aja, masih banyak hal-hal positif yang kita bisa lakukan kalau dua cara itu tidak berhasil. Ya, nanti bisa dicoba satu-satu semuanya. Kalau semua sudah dicoba, kemudian memang belum menemukan solusi, belum bisa reda stresnya, jadi nanti dilihat lagi ya, kalau misalnya masih stres itu berarti dampak-dampaknya masih terlihat, masih merasakan. Kalau ternyata memang belum beres, belum selesai, tenang aja, kita masih punya IG, kita masih punya psikolog-psikolog yang handal, dan teman-teman masih sangat bisa untuk menghubungi kami di IG dan masih bisa bertanya lagi di IG atau ikut webinar yang sesi berikutnya. Ya, kami memang ada untuk teman-teman semua. Kurang lebih gitu, Fir. Ada yang mau nambahin? Jadi paling menyimpulkan aja kali ya Kak Tenri, keren banget itu kamu karena udah berhasil cerita, tapi mungkin memang kalau misalnya satu cara nggak bisa pakai cara lain, dan kalau nggak bisa juga bisa minta di Instagram kami, bisa hubungin aja ke kontak yang udah dikasih. Oke, kayaknya Fir sudah jam 5:30, mungkin mau siap-siap sholat maghrib gitu, mungkin mau baca Al-Baqarah dulu. Siap, Kak. Siap. Nah, jadi teman-teman,
kita mau tim PFA dan terkhusus kami yang isi sesi sharingnya hari ini mau terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena teman-teman udah ngikutin nih dari awal sampai akhir, terus aktif juga di chat dan udah mau tanya jawab. Terima kasih banget. Boleh diikutin Instagram kami buat lihat tips and trick atau kalau misalnya mau nanya-nanya hubungi lebih lanjut ya teman-teman. Terima kasih. Semoga harinya menyenangkan. Selamat menjalankan ibadah Ramadan minggu depan. Iya. Ya, selamat menjalani ibadah Ramadan. Terima kasih teman-teman. Makasih teman-teman. Makasih ya Kak. Ya, sama-sama. Mama. Terima kasih Kak. Bagus banget ya ampun. Selamat guys. Yuhu, terima kasih guys. Semangat terus kakak-kakak sekalian. Terima kasih Alfi, semangat bersama Mbak Mekdi. Anonim. Oh, kalau IG tuh anonim ya dia? Iya Kak. Oh, Sebenarnya sih enggak bukannya. ini baru tahu. Jadi yang Kalau namanya enggak Anyi, ya Allah. Sabar, Nyi. Anjay. Jangan lupa teman-teman, minggu depan hari Sabtu webinar terakhir dari PFA ya. Ajak teman-teman lain. Ngabuburit. Ya. Ada special performance. Apa tuh Kak? Dari masjid-masjid dekat rumah. Anyi, sumpah. Ya, kenapa? Oke, udah aman. Udah aman? Sudah. Anjay. Astaga Mbak Ani. Aduh ya. Boleh gak, Nyi? Aku request kamu gak usah ngomong. Kamu cerita aja, sumpah. Ya. Mbak Ani datang-datang. Wow, Nyi, please, Nyi, please. Wow. Kayak film horor. Nyi, ya Mbak Allah. Anyi naik helikopter. Sumpah, nakut